Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Sabirin MAK. Di video kali ini kita akan membahas tentang program audit. Sebelum melanjutkan video, silakan like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Terima kasih. Nah, apa itu program audit? Program audit adalah perencanaan yang mengatur secara sistematis mengenai batas, jadwal, dan proses audit untuk mencapai sasaran audit yang akan dilaksanakan selama audit berlangsung. Biasanya, rencana kerja audit ini atau program audit ini disusun secara tertulis oleh tim auditor yang dibentuk. Program audit ini melingkupi tadi batas, jadwal, dan proses yang akan kita laksanakan. Jadi, dengan mengacu kepada program audit ini untuk memastikan bahwa proses audit sesuai dengan lingkup dan tidak akan lari kemana-mana proses auditnya. Untuk melakukan program audit itu ada beberapa pengujian yang harus dilakukan. Yang pertama adalah prosedur analitis, yaitu untuk melakukan evaluasi informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang rasional antara data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lainnya, atau antara data keuangan dan non keuangan. Jadi prosesnya dibandingkan antara yang keuangan dan yang non keuangan. Semua informasi itu harus mencakup itu. Kemudian yang kedua adalah prosedur awal, yakni prosedur untuk memperoleh pemahaman atas persaingan bisnis dan industri klien. Dan yang kedua yaitu struktur pengendalian intern. Nah, prosedur awal atau survei pendahuluan ini untuk memastikan bahwa auditor memperoleh keyakinan yang memadai tentang konteks bisnis klien, tentang operasional bisnis klien, tentang bagaimana laporan keuangan disusun, dan tentang bagaimana pengendalian internal yang sudah dilakukan oleh klien. Pada pengujian yang dilakukan, yang pertama adalah pengujian estimasi akuntansi. Itu meliputi pengujian substantif atas saldo. Misalnya, ada saldo kas, ada saldo persediaan, ada saldo piutang. Nah, di sini dilakukan recalculating ulang terhadap saldo-saldo tersebut. Recalculating ulang ini dibandingkan dengan bukti fisik yang kita peroleh. Misalnya surat perintah membayar, kwitansi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pengujian pengendalian atau internal control. Nah, pengujian pengendalian intern ditetapkan oleh strategi audit dari auditor. Jadi bagaimana kita untuk memperoleh keyakinan bahwa pengendalian internal sudah dilakukan pada klien tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pengujian transaksi. Pengujian transaksi ini adalah pengujian substantif, terutama meliputi tracing atau vouching transaksi berdasarkan bukti dokumenter yang mendasari. Artinya, di pengujian kali ini kita akan melakukan vouching dan tracing terhadap bukti-bukti fisik yang kita peroleh dari klien. Terkait dengan pengujian saldo, maka kita berfokus pada perolehan bukti secara langsung tentang saldo akun-akun atau item-item yang membentuk saldo tersebut. Misalnya pada saldo kas. Item-item yang membentuk saldo kas bisa jadi karena penerimaan dan pengeluaran. Kemudian saldo akun piutang. Yang membentuk item-item saldo piutang adalah penerimaan piutang maupun pemberian piutang, atau misalnya persediaan. Yang membentuk item-item persediaan itu adalah proses pembelian, pengolahan sampai menjadi barang jadi, atau kemudian proses penjualan pada persediaan tersebut.
Kemudian terakhir, terkait dengan pengujian, penyajian, dan pengungkapan, maka kita lakukan evaluasi secara wajar semua pengungkapan yang dipersyaratkan oleh GAAP atau standar yang berlaku umum. Artinya di sini semua hal harus diungkapkan oleh entitas atau pelaku perusahaan atau klien. Tidak boleh ada informasi yang ditutup-tutupi atau tidak boleh ada informasi yang menyesatkan, karena hal itu dapat merugikan stakeholder atau pihak yang berkepentingan atau pihak yang akan menggunakan laporan keuangan tersebut untuk mengambil keputusan. Nah, untuk apa sih tujuan program audit ini? Program audit dilakukan untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen dari sisi eksistensi atau keberadaan atau keterjadian atau kelengkapan hak dan kewajiban, penilaian atau alokasi, serta pengungkapannya dapat dipercaya, wajar, tidak menyesatkan terhadap pihak yang berkepentingan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa penyusunan atau laporan keuangan yang disusun itu harus mengungkapkan informasi apa adanya. Tidak boleh ada informasi yang ditutup-tutupi. Agar hal tersebut untuk meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan dan program audit. Program audit adalah pedoman bagi auditor. Terkait apa pedoman auditor itu? Yang pertama, dengan membuat program audit, auditor akan tahu apa yang akan dilakukan terhadap proses auditnya. Yang kemudian, kapan akan dilakukan? Nah, dengan membuat pedoman ini, auditor akan tahu terhadap apa yang dilakukan, kapan timing yang pas, bagaimana cara melakukannya, terkait siapa yang akan melakukannya, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Misalnya, ketika dilakukan cek fisik terhadap inventory atau persediaan. Nah, dengan membuat program audit, auditor akan tahu misalnya apa yang akan dilakukan kalau dia perusahaan dagang, misalnya barang dagangan. Kapan yang akan dilakukan? Oh, mungkin 3 hari selama proses audit. Bagaimana melakukannya? Dilakukan dengan cek fisik, hitung satu persatu. Siapa yang melakukannya? Yang melakukannya, katakanlah junior auditor di bawah pengawasan senior auditor. Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan? Katakanlah untuk cek persediaan atau inventory barang dagangan itu dibutuhkan 3 hari atau 4 hari atau lebih dari itu. Bisa juga kurang dari 5 hari dan sebagainya. Manfaat dari membuat program audit adalah dengan membuat program audit, proses audit atau tahap demi tahap pekerjaan audit akan lebih sistematis. Artinya, keterjadiannya sangat runtun. Nah, jadi hal ini menghindari kesalahan auditor atau kesalahan dalam melakukan proses audit. Nah, terutama kesalahan dalam step by step-nya. Kemudian, dengan membuat program audit ini menjadi dasar penugasan untuk auditor. Misalnya ditugaskan siapa. Nah, program audit ini adalah dasar untuk melakukan penugasan tersebut. Selanjutnya, dengan adanya program audit ini menjadi sarana pengawasan dan evaluasi terhadap kemajuan pekerjaan audit. Nah, misal dalam 3 hari atau dalam seminggu sudah sampai mana nih pengerjaan audit, nah, kita bisa mengacu pada program audit yang sudah kita buat. Kemudian memungkinkan supervisor audit dan manajer untuk membandingkan apa yang dikerjakan dengan apa yang direncanakan. Jangan sampai apa yang tertulis di program audit itu justru tidak dilakukan, nah, atau ada aktivitas tambahan yang sebelumnya tidak direncanakan. Dan itu maka oleh karena itu program audit nanti harus dievaluasi, harus dimasukkan program yang sebelumnya tidak direncanakan. Selanjutnya adalah untuk melatih staf-staf yang belum berpengalaman dalam tahap pelaksanaan audit.
Dengan mengacu pada program audit ini, lambat laun para junior auditor akan memahami langkah demi langkah. Semakin mendalam pemahaman mereka, lambat laun mereka akan semakin terbiasa. Kapan sih program audit ini disiapkan? Nah, program audit harus disiapkan ketika survei pendahuluan setelah dilakukan atau setelah dilakukan survei pendahuluan. Nah, yang harus digarisbawahi adalah program audit harus disiapkan sebaik mungkin agar menghasilkan informasi-informasi yang mumpuni dan berkualitas. Nah, sampai agar informasi tersebut dapat membantu auditor dalam melakukan pekerjaan lapangan. Nah, tanggung jawab audit. Nah, apa sih tanggung jawabnya? Tanggung jawab yang pertama adalah penetapan tujuan audit dan lingkup kerja, perolehan latar belakangnya, penentuan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan audit, misalnya berapa orang nih untuk entitas ini, apakah 5 atau lebih daripada itu atau kurang daripada itu. Kemudian komunikasi dengan orang-orang yang perlu mengetahui audit yang akan dilakukan. Jadi komunikasi ini penting untuk dilakukan, terutama terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan, bisa jadi staf accounting, manajer keuangan, ataupun direktur keuangan dan direktur utama. Tujuannya apa? Agar nanti selama proses audit terjadi koordinasi yang baik antara auditor dan auditi. Selanjutnya, program audit harus dituliskan atau ternarasikan dalam bentuk dokumen. Selanjutnya dilakukan juga penentuan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil audit akan dikomunikasikan. Misalnya hasil audit akan dikomunikasikan pada setelah atau saat penyerahan draft kepada siapa saja, misalnya kepada accounting, kepada manajer keuangan, kepada direktur keuangan atau direktur utama. Nanti dibentuklah sebuah forum meeting kecil untuk auditor menyampaikan hasil auditnya kepada auditi. Kemudian perolehan pengesahan rencana kerja audit. Ini harus disahkan terutama oleh partner. Tujuan dari internal control ini adalah untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan itu handal dan memiliki integritas yang baik, handal dapat dibandingkan misalnya. Kemudian ketaatan dengan kebijakan atau regulasi atau prosedur hukum. Kemudian pengamanan aktiva atau aset-aset yang dimiliki oleh entitas. Jangan sampai ada aset yang hilang karena rusak atau aset yang hilang karena dijual itu tidak tercatat. Kemudian selanjutnya adalah untuk penggunaan sumber daya yang lebih ekonomis dan efisien, karena bisa jadi selama proses audit ditemukan bahwa ada biaya-biaya yang seharusnya tidak muncul, dan itu bisa kita komunikasikan dalam proses meeting tadi. Oh, ini harus dikurangi sehingga nanti operasional dan si entitas akan lebih efisien. Yang terakhir ada yang kelima, untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk operasi dan program. Nah, jangan sampai tujuan-tujuan dari organisasi itu tidak tercapai. Misalkan organisasi tahun ini memiliki target pencapaian laba naik sekian 10% misalnya, ternyata dengan adanya pengendalian atau audit internal ini membantu entitas untuk mencapai tujuan tersebut. Ya. Demikian penjelasan singkat saya tentang program audit. Jika ada yang kurang dari penjelasan saya, silakan tambah di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.